Anjrah ingkang puspita tasiliring samirana mre sekar kadung ko ngakandhanyo. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat datang, selamat berkumpul kembali di channel Bagaskoro buat Ananda yang Bapak sayang ini, ya. Berkat kalian episode kedua ini bisa berjalan, ya. Kita akan membahas apa lagi setelah kita kemarin membahas tentang sedulur, kerukunan. Kira-kira apa yang mau dibahas lagi oleh Ananda ini? Ya Pak, sebelumnya saya ingin mengutarakan suatu sebenarnya bukan masalah, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan sedikit, bahwa terlebih dari diri saya pribadi Pak, karena menurut saya di akhir-akhir ini memiliki sifat yang kurang, menurut orang lain kurang disenangi gitu Pak. Seperti kadang saya merasa sombong Pak, atau kemudian dari sifat sombong itu berlanjut ke berlanjut ke ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilihat. Kemudian saya juga terlebih melihat teman-teman saya yang lebih berada, saya lebih terpacu ingin memiliki semua hal yang mungkin ada di teman-teman saya miliki gitu. Tapi menurut saya walaupun itu tidak mungkin, terkadang saya suka sekali menginginkan hal tersebut Pak, yang menurut saya itu hanyalah bersifat duniawi dan lebih baik dihindari Pak. Nah, menurut pertanyaan saya yang memungkinkan untuk dibahas pada episode kali ini, menurut Bapak, sombong itu dalam budaya Jawa itu penggambarannya seperti apa Pak? Apakah ada filosofi tersendiri atau ada penjelasan terkait ataupun simbol-simbol yang sekiranya bisa menggambarkan sifat yang ada di dalam diri saya ini Pak? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ananda Dio sudah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan bahan diskusi untuk episode kali ini. Sifat sombong itu memang selalu ada dalam diri manusia, siapapun itu, tak terlepas. Apalagi kalau itu merasa masih muda, merasa masih sehat, kuat, ya, itu pasti ada sifat sombong itu. Nah, seperti kalau Bapak boleh gambarkan tokoh wayang yang apa digambarkan tadi oleh Ananda Dio ini sebenarnya ada di Bagong ini. Bagong ini adalah anak atau putra yang ketiga dari Bopo Semar. Ya. Sebetulnya Bagong ini hanya ciptaan
ciptaan dari bukan berarti ini anak dari biologisnya Bopo Semar, tapi ini adalah ciptaan dari dewa untuk menemani Bopo Semar. Ini bentuknya hampir mirip dengan Bopo Semar karena ini adalah bayangannya Semar, ya. Walaupun begitu dia termasuk dalam punakawan, diakui sebagai anak Semar yang nomor 3. Sifatnya apa yang tadi digambarkan oleh Anandadio itu ada di sini semua. Sifat sombong, ugal-ugalan, ya. Siapapun sama tokoh Bagong ini itu pasti dilawan, dilabrak, ya. Kita tahu almarhum Ki Dalang Seno memerankan tokoh Bagong ini dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Ya itulah penggambaran dari apa yang tadi Anandadio sampaikan. Ada satu kisah dalam cerita wayang Bagong Dadi Ratu. Ya, Bagong Dadi Ratu, cita-cita Anandadio ini ya seperti itu. Kalau ada teman sukses, aku bisa. Memang dalam falsafah Jawa apapun, asal kita tekun, asal kita rajin, asal kita tahu, itu pasti akan tercapai cita-cita itu. Di Jawa itu ada penggambaran tekun, teken, tekan, ya. Tekun itu kita belajar, kita mau menjadi seorang jenderal umpamanya, ya kita ikuti sekolah untuk menjadi seorang jenderal. Itu tekun. Harus punya teken. Teken ini dalam arti kalau di Jawa itu bilang teken adalah tongkat. Teken itu tongkat. Teken itu adalah kretekai ati, sarana, prasarana. Apakah itu guru, apakah itu orang tua. Teken itu bukan berarti di sini, kita harus punya materi yang berlebihan, harus sekolah di luar negeri, harus sekolah di tempat kuliah yang favorit, baru kita berhasil. Itu tidak. Itu. Nah, tekan. Nah, itu tadi orang Jawa. Tekun, teken, tekan. Ya. Cerita Bagong ini begini. Ketika itu Bagong gundah gulana. Seperti saat ini anak-anak muda mungkin banyak yang seperti itu. Dia kesana kemari, jalan-jalan, bingung, mencari identitas diri. Karena dia mau meraih cita-cita. Masuk saya menjadi raja aja nggak bisa. Dia jalan kesana kemari, mengembara kesana kemari. Suatu ketika dia ke satu kerajaan yang namanya Pancolondrio, ya, ketemu Dewi Drupadi. Dewi Drupadi itu istrinya Yudhistira, ya, atau Puntadewa. Ya. Ketemu ini, Gong, kowe ngopo kok ketoke gelisah, ketoke bimbang, ketoke galau. Ya, terus Bagong sendiri mengutarakan bahwa iya, saya tidak tahu ini dalam kondisi seperti ini saya harus berbuat apa, saya harus seperti apa, ya.
karena keibaan Dewi Drupadi, maka dipinjamkanlah jimat Jamus Kalimoso miliknya Puntadewa. Ya wis ning ngono Gong, aku mesake, saya kasihan sama kamu. Ini saya pinjamkan jimatnya Puntadewa, Jamus Kalimoso. Seneng Bagong. Oh, seneng ya. Nah, terus dia karena Jamus Kalimoso itu adalah jimat yang sangat ampuh. Bahkan dia mau berbuat apapun dia bisa. Akhirnya dia menjadi seorang raja. Bisa menjadi seorang raja, bergelar Prabu Joyo Petakol. Ya, emang suka petakilan dia. Itu. Ya kan? Dia akhirnya dia jadi pakai mahkota, menjadi seorang raja. Tercapai semua. Tapi apa yang terjadi setelah menjadi raja? Dia ugal-ugalan, dia serang kerajaan sini, kerajaan sana. Ya wah pokoknya ugal-ugalan, berbuat semaunya aja. Pokoknya apa wae aku gelem mesti kelakon. Begitu kan? Ya kan? Itu tadi, itu pokoknya apa aja yang ini mesti kelakon gitu loh. Bahkan dia meminta tahtanya Prabu Drupada. Ya. Pokoknya semua aja ini. Setelah itu Bagong tuh sadar sebetulnya. Terus nek aku wis dadi ratu, nek wis dadi raja, kuwi aku meh ngopo meneh? Ya kan? Ngopo? Hanya sebentar lagi tuh kembali lagi kepada hidup itu bukan seperti itu kalau orang Jawa yang mencari. Orang Jawa tidak mencari seperti itu. Kembali lagi hanya sebentar. Dewi Drupadi datang lagi kembali ke Bagong. Gong wes, udah kamu selesai jadi rajamu, jadi ratu sudah. Kamu sudah merasakan semua kenikmatan dunia, sudah merasakan jadi raja, punya dayang-dayang selirnya 1000 atau bahkan itu, ya mobilnya limosin atau apa gitu, pesawat jet pribadi. Sekarang saya minta kembali Jamus Kalimoso. Prabu Joyo Petakol, sekarang kembalikan lagi Jamus Kalimoso itu kepada saya. Dia nggak bisa mempertahankannya karena memang bukan miliknya. Bagong itu sadar. Nah kalau bukan miliknya ya harus dikembalikan, seperti kata pepatah, sopo nyileh baleake. Itu tadi. Jadi mungkin kalau Ananda Dio, yaitu yang maha kuasa mungkin memberikan sesuatu. Oh, cita-citamu tercapai. Tapi kamu harus ingat itu tadi, kembali lagi. Ketika kamu sudah tercapai, itu tidak langgeng, tidak abadi melekat dalam dirimu. Orang Jawa tuh tidak pernah menganggap hidup itu abadi. Siapapun itu, yang paling hebat siapa? Raja-raja Jawa. Ketika dia berintrospeksi diri, oh iya ya, kehidupan saya tuh hanya sesuatu yang dipinjamkan, bukan diberi selamanya. Bahwa pada suatu saat ini akan dijabel, akan diminta kembali. Ya. Jadi kalau Ananda Dio ini nanti bisa berhasil seperti
Bagong, Joyo Petakol ini, ya selayaknya anak radio juga, oh iya ya, saya sudah ini. Anak radio sadar, justru semakin baik dengan semua manusia, bahwa semuanya itu kita hanya dipinjamkan sesaat, tidak akan abadi, tidak akan dibawa ke alam kubur, tidak akan dibawa kemana-mana. Bagong pun demikian. Setelah jamu sekali mau sudah dikembalikan, iya jadi abdi lagi, jadi pelayannya para Pandowo, gitu. Ya, gimana penjelasan Bapak tadi? Iya Pak, saya kira penjelasannya sudah cukup jelas. Saya berterima kasih kepada Bapak karena sudah menjelaskan sifat yang mungkin saya miliki dan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang seperti saya, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin saya bisa kedepannya bisa lebih memperbaiki diri lagi Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Ananda Gali ini, coba ada pertanyaan apa lagi? Gini Pak, kalau itu cara mengatasinya gimana? Maksudnya biar nggak ada watak sombong, apa pengen unggul, pengen merasa paling hebat, itu cara mengatasinya seperti apa? Apa kita harus bagaimana? Itu cara mengatasinya. Oh gitu ya. Pernah dengar ngelmu iku kelakone kanthi laku, ya. Artinya kalau kita tahu semua itu, bahwa tujuan hidup itu adalah semua apapun itu harus becik, harus baik. Tuhan menciptakan kita hidup pasti tujuannya baik. Ya. Kita ikuti kebaikan itu pasti yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa, oleh yang menciptakan kita ini. Ya. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada titik kecil kebaikan di dalam sana. Ya. Siapapun itu, penjahat sekaliber Hitler atau Rahwono, ada titik baiknya itu. Nah, untuk mengatasi itu tadi, kenapa kok kita lebih banyak sifat-sifat yang Ananda Gali tadi katakan? Kita harus selalu eling. Elinglah kamu. Kamu itu manusia. Itu gak ada apa-apanya. Mung sak dermong lampahi, mong mampir ngombe. Kalau kita berbuat baik, makanya di Jawa, orang-orang Jawa mengenal hamemayu hayuning bawono. Oh, itu leluhur kita tuh sangat luar biasa. Mungkin bangsa lain gak ada yang sampai mengatakan hal seperti itu. Hamemayu hayuning bawono. Itu digugah semua individu-individu manusia-manusia itu. Kamu ingat, sekalipun itu raja, sekalipun itu penjahat, sekalipun itu pedagang di pasar, sekalipun itu apalah pemulung, ya itu harus ingat itu. Hidup kita ini diciptakan untuk hamemayu hayuning bawono, sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Keinginan dengan Tuhan menciptakan makhluk hidup di dunia ini yang digambarkan dengan kayon ini untuk hamemayu hayuning bawono. Ini untuk hamemayu hayuning bawono.
Kalau kita sudah sadar itu, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Eling terus saja kita. Eling urip po hamamayu hayuning bawono. Untuk mencapai hamamayu hayuning bawono harus hamamangun karyana tiasing sasomo dulu. Jangan apa-apa kita karena nggak eling, itu tadi kita nggak sadar, gua nih top nih paling hebat. Nggak. Ingat, kita buat channel ini juga untuk belajar. Kita eling apa yang bisa kita beri kepada sesama kita. Kita bisa berinya hanya seperti ini, diskusi yang semoga bermanfaat. Kita juga tidak tahu apakah ini bermanfaat buat orang lain apa tidak. Yang penting niat titik kita di sini. Membangun kebencian, membangun hamamangun karya tiaseng sasomo supaya menjadi hamamayu hayuning bawono. Jadi sifat eling itu tadi. Gimana? Pak Ananda Galih ini Sudah cukup, kenapa Pak. Pak? Hah? Sudah cukup, terima kasih. Sudah ketemu ya? Sudah. Ada lagi, ada cerita lagi yang mau di itu Ya, Pak. sampaikan? Ya. Aku mau bertanya, Pak. Kan kalau tadi sosok Bagong itu kan menginginkan sesuatu Ya. dan dia mendapatkannya secara instan lah istilahnya. Ya. Tuh. Nah, apalagi saya yang anak muda kan, saya harus tekun belajar untuk mencapai sukses itu sendiri. Ya. Kira-kira ada nggak sih sosok dalam wayang itu yang benar-benar tekun belajar, nggak punya apa-apa dari nol gitu untuk memotivasi saya untuk belajar gitu menuju kesuksesan, Pak? Ya. Jadi gini, ini ada cerita juga dalam sebuah pewayangan. Itu ada tokoh wayang namanya Bambang Ekoloyo atau Pal Gunadi. Ya, ini tokohnya. Ini tokoh Pal Gunadi. Pal Gunadi ini itu ingin sekali bercita-cita menjadi sosok kesatria perang yang unggul. Artinya mungkin kalau saat ini dia pengen menjadi jenderal yang paling hebat dalam dunia pewayangan. Ya. Pal Gunadi ini tahu, Ekolojo ini tahu bahwa guru yang terhebat di dunia pewayangan adalah Resi Durno. Ya. Sementara itu Resi Durno sendiri tidak boleh mengajar di luar dari anak-anak Barata, keturunan Barata, berdarah Kuru. Jadi Durno itu hanya mengajar khusus untuk golongannya Kurawa dan Pandawa. Dia datang ke Durno, ke Resi Durno. Guru Durna, coba saya ajarkan olah kaprawiran, olah perang, penggunaan panah, pedang, tombak. Guru Durna menolak. Gak bisa saya ngajarin kamu, karena kamu bukan darah Barata. Pada waktu itu dunia pewayangan darah Barata itu darah yang paling elit. Darah Kuru, turunan Kuru. Oh, itu sangat elit. Jadi tahu sendiri Astina itu adalah negeri yang kaya raya di antara negeri-negeri yang lainnya. Ketika dia ditolak untuk belajar kepada Resi Durno itu tadi, dia tidak berputus asa. Keinginannya sangat kuat. Saya harus berhasil. Sekalipun Resi Durna tidak menjadi guruku secara langsung. Ya. Dia padahal mau banget digulawentah sama
Resi Durna itu. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah dengan rasa sedih. Karena tekadnya kuat, dia belajar sendiri. Ya, Ananda Bagas, dia belajar sendiri, dia cari literasi, dia agar dia tidak kehilangan fokus, agar dia tidak kehilangan semangat belajarnya, maka dia buatlah patung Resi Durna. Setiap kali belajar, dia merasa bahwa Resi Durna ada di sampingnya. Setiap kali belajar, apakah dia belajar memanah, apakah dia belajar segala olah senjata kaprawiran, ternyata dia berhasil. Dia tantang itu Arjuna adu panah, kalah Arjuna. Dia lebih pandai olah kaprawirannya. Arjuna protes sama Resi Durna. Loh, kok Resi Durna itu kok seperti yang kamu ajarkan kepada kami ini, Kurawa dan Pandawa? Oh, itu gak saya ajarkan kok. Dia belajar sendiri. Dia buat patung, dia fokus, dia cari literasi mengenai mungkin pada waktu itu buku-buku yang diterbitkan oleh Resi Durna, dia cari untuk saat ini. Dia buatkan patung untuk fokus belajar kaprawiran ini. Sehingga dia menjadi berhasil. Gitu loh. Ya. Gimana? Ananda ini dengan penjelasan Bapak ini. Ya, sungguh bagus ya karakter dari Pak Gunadi ini. Ya. Yang mana dia benar-benar belajar tekun dari nol, istilahnya dia nggak punya apa-apa untuk belajar, tapi dengan niat yang sungguh-sungguh dia berhasil sukses seperti Arjuna yang istilahnya lebih hebat dari dia. Ya, itulah yang Bapak harapkan dari Ananda semua ini, ya. Ananda ini di dunia ini sebenarnya tidak ada orang bodoh, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang keterbelakang, kecuali dia memang tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak mau mengembangkan dirinya. Itu. Jadi Bapak hanya mengharapkan kalian seperti orang Jawa yang Bapak sebutkan itu tadi, yang karakternya baik, yang mau berusaha, yang mau tekun, yang mau menunjukkan jati diri baiknya. Dimana pasti di situ ada jalan seperti Bagong itu tadi, dan pasti di situ terbuka lebar kesempatan meraih cita-cita. Ya. Gimana penjelasan Bapak ini, sudah cukup atau belum? Jelas. Sudah jelas ya. Nah, jadi gini buat para penggemar Bagas Koro Channel, Bapak berbangga bahwa Ananda yang ada di sini ini memiliki tekad yang sangat luar biasa, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Mau Bapak tunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh. Ini adalah karya dari Ananda Galih. Di tengah kondisi yang serba sulit, yang serba tidak menentu, pandemi seperti ini, ketika mencari uang 1 sen pun sulit, Ananda Galih ini tidak berputus asa. Dia tetap mengembangkan jati dirinya. Dia tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Ini yang membuat
Bapak bangga ya. Nak Gali, coba bisa diceritakan produknya ini apa aja nih? Ini cemilan enak. Ini cemilan enak. Ya, monggo. Nah, ini adalah cemilan dari produksi saya sendiri yang bernama Dapur Ngebul. Itu dari awalnya tuh saya dipanggil Dapul karena apa ya? Saya demen makan, gemar makan apa aja. Jadi makanya Dabul. Saya tanya teman saya, Dabul itu apa sih? Ternyata Dapur Ngebul, yang istilah kalau makan itu pasti dapurnya ngebul. Dan ini apa? Dari produk saya sendiri, makaroni yang ada berbagai macam, ada rasa pedas, balado, jagung bakar, dan lain-lain. Bisa dicek Instagramnya dabul_cemilan. Rasanya apa aja itu? Ada pedas, balado, jagung bakar, dan lain-lain, Pak. Oh, macam-macam ya. Oh, jadi bisa dipesan langsung ya. Siap, bisa, Pak. Ya. Oke, sampai di situ dulu para penggemar Sanggar Bagaskoro. Kami hanya berharap tontonan ini bermanfaat buat penggemar semua. Semoga juga penggemar Sanggar Bagaskoro sukses. Dan kami tidak mengharapkan apa-apa di sini. Kami hanya mau berkarya, berbuat, mengikuti kehendak Ananda-Ananda ini. Rahayu, salam budaya Jawa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Sanggar Bagaskoro. Tetap ikuti channel-channel Sanggar Belum. Bagaskoro. Terima kasih.